Ya, kelihatan ya? Jalan slide-nya? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Sudah? Belum jalan juga? Masih Belum, belum, Bu. Bu. Masih belum. Saya tutup dulu kalau gitu. Share screen-nya. Share screen. 6. Sekarang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi kali ini kita membahas tentang array of object. Nanti akan kita gabungkan juga dengan atribut parameter objek, gitu ya. Jadi kalau kemarin kan kalian pernah belajar array, tapi mungkin yang Anda pelajari adalah array dari integer atau array dari string, ya. Masih ingat cara mendeklarasikan array? Masih ingat ya? Ibu. Masih, Bu. Ya, yang Masih, bawah, Bu. yang bawah sendiri kita lewati dulu. Nah, kemudian kalau kemarin kita array itu mungkin perlu hitung sama dengan new in 10 gitu ya. Seperti kita mendeklarasikan sebanyak 10 buah tempat di memori untuk menyimpan integer. Kalau counter sama dengan new double 5, berarti kita mengalokasikan tempat di memori sebanyak 5 buah tempat yang bertipe double. Nah, ketika kita sudah mengenal objek, dimungkinkan juga objek itu berbentuk array. Jadi nanti yang terjadi adalah di memori, kalau di sini jenis buku sama dengan new buku 10, artinya di memori akan disediakan tempat sebanyak 10, setiap tempat itu dialokasikan untuk satu buah objek dari kelas buku. Jadi kalau kelas buku itu punya NISN, judul buku, jumlah halaman, maka lokasi memorinya itu juga memungkinkan kita untuk menyimpan data-data dari objek buku itu. Ya, nah deklarasinya sama ini seperti ini, tetapi di situ new-nya new buku, bukunya itu kelas, nama kelas ya, jadi B-nya besar. Yang kita new-kan itu adalah nama kelasnya. Jenis buku di sini adalah menjadi nama objek dari array of object. Sama seperti di array, indeksnya dimulai dari 0. Ya, jadi kalau kamu mendeklarasikan jenis buku yang ke 0, itu berarti dia menjadi array yang pertama. Ya. Hati-hati, sama seperti array kemarin, kalau kita mendeklarasikan 10, maka jenis buku 10 itu akan index out of bound. Ya. Nah, kalau ini kan contoh dari kalau kita memakai array yang masih tipe data sederhana, tipe integer. Semoga masih ingat ya. Nah, ini juga A sama dengan B juga masih berlaku sama nanti ya. Ketika kita, ini masih ingat ya, A sama dengan B yang terjadi. Ada berapa lokasi memori? 1 atau 2? Untuk array. Kalau B sama dengan new in 5, A sama dengan B, maka ada 2 kali 5 lokasi memori integer atau hanya 1 kali 5 lokasi memori untuk integer. 1 kali 5. 1 kali 5. 1 kali 5 ya. Jadi A menunjuk yang ditunjuk oleh B juga sama. Ini nanti contohnya untuk yang array. Pakai length sama. Ini juga masih contoh yang array itu. Nah, sekarang untuk array object.
Ini contohnya kita membuat kelas mahasiswa sama seperti kemarin ya, kelas biasa. Kemudian ini contoh di sini adalah membuat satu objek mahasiswa. Di sini namanya latte. Ya, karena dia nama orangnya latte, asumsinya kita kasih nama latte, di set nilainya. Kemudian untuk membuat array of object, deklarasinya mahasiswa kurung buka, kurung tutup, MHS sama dengan new mahasiswa 20. Ini sama seperti yang kemarin, boleh kamu gabung, jadi boleh mahasiswa buka kurung tutup MHS sama dengan new mahasiswa 20, itu boleh. Ya, ini untuk deklarasinya. Kemudian, nah, yang harus diingat adalah untuk satu array ini kita harus new mahasiswa. Kalau kemarin kan Anda setelah deklarasi langsung bisa nilai 0 sama dengan 10 gitu ya. Tidak perlu membuat objek integer. Kalau di sini di array of object dari sebuah kelas yang kita buat harus new kelas lagi. Ya, jadi new di sini, new yang atas dengan new yang bawah itu berbeda. Kalau new mahasiswa 20 itu adalah new untuk array. Ya. Tapi kalau new, sebentar saya mau coret-coret kok susah. Nah, di sini new yang ini itu artinya dia punya MHS. Dia menunjuk ke sebuah lokasi di memori sebanyak 20. Ini ya. Ini berarti 19. Ini 0. MHS ini hanya menunjuk ke suatu lokasi di sini. Nanti di dalamnya ini setiap satunya harus bertipe kelas mahasiswa. Nah, MHS 0 sama dengan new mahasiswa, ini artinya kita bikin objek mahasiswa. Ya, saya ini di sini, kalau saya gambarkan, ini bukan diagram kelas ya, misalnya ini MHS yang ke-0, ini nanti kelas mahasiswanya gitu ya, asumsinya. Maka MHS 0 sama dengan new mahasiswa itu akan menunjuk ke sebuah objek dari kelas mahasiswa. Jadi tidak bisa langsung kamu MHS, ya, tidak bisa MHS 0 titik set data gitu ya. Tanpa new mahasiswa itu tidak bisa. Jadi harus new mahasiswa terlebih dahulu. Ya, jadi ini contohnya seperti ini. MHS, new mahasiswa itu membuat alokasi. Setelah itu MHS 0 sama dengan new mahasiswa, itu artinya tadi membuat objek mahasiswa. Oke. Nah, enggak lewat ya. Kalau Anda punya 20, di sini contohnya punya 5 array of mahasiswa, maka nanti Anda memang harus membuat new mahasiswa sebanyak 5 kali. Nah, seperti kemarin, kalau kita membuat kan tidak perlu satu persatu, maka bisa memakai looping. Contohnya di sini adalah dia akan memasukkan 5 data dari kelas mahasiswa, maka loopingnya dia mulai dari 0 sampai panjangnya, kan dia tadi 5 ya. Jadi 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini masukkan NIM, dia ditaruh sini dulu ya. Kalau Anda mau langsung silakan. Dimasukkan variabel NIM nama, umur, email dulu. Kemudian MHSI, new mahasiswa, NIM, nama, karena dia punya konstruktor seperti ini ya. MHSI sama dengan new mahasiswa ini. Kemudian di set. Untuk
looping pertama berarti untuk MHS ke 0. Nanti looping lagi, dia new mahasiswa lagi untuk MHS 1, looping lagi, new lagi MHS 2, dan begitu seterusnya sampai MHS 4. Ya, jadi contoh implementasinya nanti seperti ini. Array of object. Di sini contohnya array of object dari kelas mahasiswa. Yang sering lupa adalah tidak ada new mahasiswa. Jadi langsung MHSI titik set email, MHSI titik set name, MHSI titik set nama. Nah, ini nanti akan terjadi error. Ini contoh yang lain ketika tadi kita sudah punya array mahasiswa. Contohnya di sini adalah mencari mahasiswa termuda dan tertua. Ini contoh ya. Oke. Sama ya ini tadi ya. Ya, ini contoh kalau satu program utuh. Nah, contoh yang lain adalah contoh untuk menghapus objek. Kalau Anda biasanya punya array integer, array yang ke 0 akan dihapus. Asumsinya kalau langsung dihapus berarti dia langsung dinolkan gitu ya, sama dengan 0. Nah, kalau di sini dia perlu disama dengan 0. 0 itu artinya nanti dia tidak menunjuk ke objek apapun. Oke ya. Jadi contohnya yang mau dihapus adalah MHS yang indeks ke 1. Maka MHS 1 sama dengan 0. Ini ya, biasanya digambarkan memakai 0. 0 itu digambarkannya seperti ini. Ya, ini kalau mau menghapus. Ini jelas ya. Jadi yang MHS 1-nya itu diisi yang MHS terakhir, kemudian yang terakhir dihapus. Jadi dia MHS 1, ini MHS 1-nya dia sama dengan yang terakhir, sama dengan terakhir kan sama dengan D, kemudian yang terakhir dia dihapus. Oke. Nah, array of object ini menyambung dari materi sebelumnya, itu bisa dipakai untuk parameter. Kalau main kan atribut dan parameter objek ya. Nah, kalau ini bisa dipakai untuk parameter dari sebuah metode. Nah, ini contoh array1 ini. Misalnya array1 ini adalah sebuah array of object. Oh, sorry, kalau ini masih array dari float ya. Contoh, maaf. Ini contoh array dari float. Maka kalau kemarin kita memakai parameter array, masih ingat ya. Search minimum ini di sini array of float. Maka array1 ini yang menunjuk ke sebuah array. Ini ketika dimasukkan ke search minimum, ya, maka number yang ada di metode search minimum ini menunjuk juga ke yang ditunjuk oleh array1. Ini di materi sebelumnya sudah jelas ya. Kalau array kan beda dengan kalau kita parameternya berupa angka biasa cuma 5 gitu kan. Angka 5-nya yang di-copy gitu ya. Tapi kalau array dia tidak mengcopy nilai tetapi hanya penunjuknya itu diarahkan ke yang ditunjuk oleh array. Jelas ya?
Kalau metodenya ini kemudian yang dilewatkan itu bukan array, itu kan berarti misalnya ini number, maka numbernya ini akan diisi, isinya ini sama dengan isi yang ada di sini. Misalnya itu 5 ya berarti diganti jadi 5, gitu ya. Bukan penunjuknya. Tapi kalau array ini penunjuk array 1, ini di sini array 1, maka number ini dia akan menunjuk ke yang ditunjuk oleh array 1. Nanti di luar sini, kalau di program utamanya di luar sini, numbernya sudah nggak ada. Kembali lagi ke array 1. Ya, masih ingat ya? Bingung nggak? Kalau bingung langsung langsung tanya ya. Jadi bukan disalin isi dari array-nya, tapi cukup dia menunjuk ke yang ditunjuk oleh yang ada di sini, di argumennya. Oke. Ya, tadi kalau sudah balik ke search minimumnya, dia sudah tidak mengenali number lagi. Nah, ini masih contoh yang passing parameter array yang tipe data sederhana. Ada metode olah array, dia akan melewatkan argumennya arhitung, ya, tipenya array of integer. Di dalam metode olah array ini arhitung. Sementara metode olah nilai di sini masukkan angka dulu, di sini hitung array-nya. Array di sini adalah array hitung, itu di program utama. Maka ketika di sini olah array hitung, ketika olah array hitung, maka masuk ke metode olah array, yang ditunjuk oleh hitung itu akan ditunjuk oleh arhitung. Ya, yang ditunjuk oleh hitung akan ditunjuk juga oleh arhitung. Ya. Maka kalau di dalam arhitung itu dia geser kan ya, arhitung yang ke 0 sama dengan arhitung 1, arhitung kedua gitu kan. Maka nanti ketika keluar dia sudah bergeser. Jelas nggak? Ini arhitung. Di sini hitung. Maka ketika di sini kan dia bikin hitung. Ya, dia bikin hitung, masukkan 5 angka, looping ke sini kan berarti sini misalnya udah bernilai angka gitu ya. Waktu mau masukkan, kemudian setelah dimasukkan dia olah array hitung. Maka ini tadi kan pertamanya menunjuk sini. Nah, array hitungnya akan ditunjuk waktu masuk ke dalam metode olah array. Kemudian di dalam metode olah array kan yang terjadi ini digeser. 1, 2, ini 3, ini 4. Ya. Nah, setelah keluar dari olah array hitung ini, maka ini sudah tidak menunjuk lagi. Nilai akhir setelah masuk metode, maka yang ditunjuk oleh hitung ya ini tetap sama seperti yang tadi ditunjuk oleh R hitung. Karena dia satu array yang sama. Hanya penunjuknya aja yang berganti-ganti. Oke, nah. Kalau tadi parameter dari metode, nah ini contoh adalah menjadi atribut dari kelas. Ya, ini contohnya mahasiswa array tipenya variabelnya bimbingan. Jadi bimbingan ini adalah array of mahasiswa. Nah, di sini ada set mahasiswa MHS. Jadi di sini sama seperti tadi menjadi parameter dari metode.
maka array of mahasiswa ini dia akan masuk ke dalam metode set mahasiswa. Bimbingan akan menunjuk ke yang ditunjuk oleh MHS. Ya kan, ini titik bimbingan sama dengan MHS, maka bimbingan menunjuk ke yang ditunjuk oleh MHS. Ya, maka ini ketika di program utamanya, program utama dia MHS, mahasiswa MHS, berarti dia mempunyai MHS. Kemudian new mahasiswa, berarti MHS itu akan menunjuk ke 5 buah array. Ya. Kemudian looping di sini yang terjadi dia new mahasiswa 1 dikasih name nama gitu ya. Sorry kalau gambarnya gini. Ada yang kurus, ada yang gemuk gitu ya. Ini misalnya objek mahasiswanya. Kemudian dosen ya, nanti ada dosen yang DSN. DSN titik set mahasiswa. Nah, di sini ada DSN. Nah, DSN titik set mahasiswa berarti tadi waktu set mahasiswa yang terjadi adalah waktu set mahasiswa yang terjadi bimbingan sama dengan mahasiswa. Jadi di sini nanti ada bimbingan. Ya, bimbingan itu dia akan menunjuk ke yang ditunjuk oleh MHS. Ya. Maka ketika di sini ada mahasiswa tampil sama dengan DSN titik get mahasiswa, artinya variabel tam ini akan menunjuk ke yang ditunjuk oleh get DSN titik get mahasiswa di sini adalah return bimbingan. Maka kita punya variabel tam ya. Variabel tam ini akan menunjuk ke yang ditunjuk oleh bimbingan. Ya. Jadi ketika tam i titik get nama ya berarti dia ke sini. Tam yang ke 0, kalau i-nya 0, kemudian dia ke kelas dari objeknya get nama. Di sini get namanya yang ke i. Sampai di sini jelas? Masih bingung, Bu. Ya. Yang bingung yang bagian mana? Yang bagian dosen set mahasiswa, Bu, itu masih bingung di situ. Dosen. Ini. Iya, Bu, yang itu. Ini. Dosen set mahasiswa MHS. MHS ini kan tadi menunjuk ke sini ya. Bukan, menunjuk ke array. Ya, MHS itu menunjuk ke array. DSN titik set mahasiswa MHS, kita lihat set mahasiswa. Ini kan dosen set mahasiswa. Nih, set mahasiswa itu adalah mahasiswa MHS. Nah, maka MHS ini kan tadi yang ditunjuk oleh ini, MHS. Kan set ya. Ini kebetulan sama namanya ya. MHS-nya tadi kan menunjuk ke sini. Nah, di titik bimbingan itu sama dengan MHS. Berarti di dalam sini kan kita ini, di sini punya bimbingan kan. Ini kita punya atribut bimbingan, maka atribut bimbingan ini akan menunjuk ke yang ditunjuk oleh MHS. Bingung nggak? Di sini misalnya ini atribut bimbingan, dia akan menunjuk ke yang ditunjuk oleh MHS.
Ada yang masih bingung? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya. Untuk slide yang sebelumnya, Bu. Bisa, ya, yang di privat mahasiswa, yang segi privat mahasiswa, yang privat array mahasiswa, bimbingan itu enggak dia kan, Bu? IP datanya enggak perlu diikut sertakan, enggak? Waktu di public class? Di privat, Bu. Yang di privat nih, yang ya di public class dosen, privat mahasiswa, array bimbingan itu enggak disertakan, enggak diikut sertakan enggak tipe datanya? Nanti kan waktu kamu di sini new dosen, ya, waktu new dosen kan berarti di set NI nomor induknya, di set namanya, kemudian dia mengeset mahasiswanya kan. Nah, ngeset mahasiswanya ini isinya bimbingan itu adalah ini. Isinya bimbingan itu kan berarti ini. Sorry. Nih. Jelas nggak? Kan tadi bimbingan. Ini kan bimbingan. Bimbingan itu kan array of mahasiswa kan. Terus set mahasiswa yang di set ini kan ini. Ini itu nanti jadi bimbingan. Nih. Bimbingan sama dengan MHS. Maka ini nanti isinya adalah menunjuk ke sini. Ini. Paham, Bu? Paham ya? Terima kasih. Ya. Jadi bedanya kalau kita atributnya itu objek, kalau atributnya, kalau misalnya NIS gitu ya, nama, ini kan tipenya string ya. Kalau tipenya string kan berarti dia isinya string begitu aja. Nah, kalau dia tipenya objek, berarti sebenarnya di sini ini dia menunjuk ke lokasi dari sebuah objek. Gitu. Ya. Jadi hanya penunjuknya aja yang main. Bukan isinya yang di-copy. Tapi dia penunjuknya itu menunjuk ke yang ditunjuk juga oleh ini objeknya. Masih ada yang bingung? Ini mungkin hampir sebenarnya hampir sama kayak waktu kita atribut objek ya. Di layar kalian sudah berubah belum? Objek sebagai atribut. Belum? Belum, Bu. Belum. Nah, yang kemarin atribut objek kan gambarnya seperti ini ya. Jadi kita punya mahasiswa, name, nama, email, pembimbing. Oh, sorry. Sudah? Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau kemarin kan kelas mahasiswa, name, nama, email, private, dosen, pembimbing. Maka di sini kan pembimbing menunjuk ke objek yang lain. Ya, kalau ini kemarin yang atribut. Kalau sekarang yang di sininya array, private, misalnya tadi mahasiswa array, maka menunjuknya bukan ke satu objek,
tapi menunjuknya ke array of mahasiswa kalau yang tadi. Jadi bayangannya hampir sama seperti ini. Oke, masih ada yang bingung kah? Ini ya yang tadi. Ada yang mau ditanyakan? Materi sampai ini. Setelah itu materi latihan. Saya mau bertanya, Ya. Bu. Ya. Untuk slide 37 tadi, Bu. Slide yang ke-37. 37. Ini. Ya, Bu. Saya izin coret-coret, Bu. Ya. Nah, di bagian sini, Bu, itu yang array itu bimbingan atau mahasiswanya? Array. Nama penunjuknya bimbingan, tapi isinya nanti adalah objek dari kelas mahasiswa. Jadi bimbingan itu kayak nama variabelnya. Nama variabelnya. Jadi nama ini ya. Ini kan kita kayak tadi kalau array, kan ini ada array, kemudian menunjuk ke objek mahasiswa. Ini jelas nggak? Nah, bimbingan itu menunjuk ke sini. Ini bimbingan. Jelas? Berarti nanti bimbingannya dalam bentuk array, Bu. Bimbingannya array, ya. Maka kalau di sini kan ini get mahasiswa ini kan sebenarnya get bimbingan kan. Jadi nanti tam ini itu menunjuk ke yang ditunjuk oleh bimbingan. Di sini tipenya array of mahasiswa kan. Bingung nggak? Sedikit, Bu. Masih memahami. Ya. Maka di sini tam yang ke I itu berarti sebenarnya bimbingan yang ke I get nama. Kan ini kita di program utama. Sebenarnya di dalamnya yang tadi, yang di kelas dosen, itu sebenarnya ini bimbingan I. Kalau misalnya kita pakai dsn.get, berarti harus pakai array baru, Bu, untuk menampung get mahasiswa itu, Bu. Iya, ini kan. Ini, mahasiswa. Kalau untuk yang ini, apakah ada variasi sama kayak yang saya tanyakan di awal tadi, Bu? Atau hanya ini caranya? Kalau ini mau mendapatkan data gitu ya. Kalau mau mendapatkan data, ini bisa langsung, nggak perlu. Ini DSN kan
ini DSN get mahasiswa itu sebenarnya kan mendapatkan array ya. Nah, yang ke 0 titik get nama. Nah, ini sama. Berarti yang yang DSN.get mahasiswa ini bisa kita ganti dengan tam yang di perulangan kan? DSN get mahasiswa kan sebenarnya tam ini kan. Ini kan tam ini kan. Sorry. DSN get mahasiswa kan ini tam. Maka tamnya ini kan array. Jadi array yang ke I dan tam I. Tam I ini kan sama dengan ini sebenarnya. Tam I itu sama dengan ini. Kok nggak bisa kelihatan sih. Tam I-nya, tam I ini kan. Itu tam I. Kalau tamnya aja berarti yang sini. Berarti kalau kita nggak pakai tamnya itu bisa, Bu? Bisa langsung ini, langsung seperti ini. Ini boleh. Tapi mungkin kalau bingung ya, kalau bingung nih ditampung dulu. Ini kan jadi array. Nah, baru tam I. Nah, tam I ini sama dengan ini. Sama dengan perintah ini. Tapi ini nolnya diganti I. Oh ya, paham, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain, saya ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Di slide 37, Bu. Ya. Mohon maaf sebelumnya, itu yang di private mahasiswa yang array itu, ya. Nama variabelnya kan bimbingan ya, Bu. Tapi di bawahnya itu public mahasiswa array get mahasiswa, Bu. Itu bukannya get bimbingan ya, Bu? Oh ya, get bimbingan ya. Meskipun get mahasiswa sebenarnya juga nggak masalah ya, karena ini nama ya. Tapi kalau kalian bingung, oke, ini maksudnya get bimbingan, set bimbingan. Kalau kita pakai encapsulate otomatis keluarnya ya get bimbingan, set bimbingan. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, tadi bingungnya mungkin karena itu ya. Ya, Bu. Saya juga mau memastikan. Jadi ini kayak program untuk dosen bimbing 5 mahasiswa gitu, Bu. Satu dosen bimbing 5 mahasiswa. Iya. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Tadi yang sebelum Yayu itu yang nanya siapa ya? Rika, Bu. Ripka. Barusan yang namanya Yayu itu namanya siapa sih, Mbak? Yayu Hildegardis ini ya? Iya, Bu. Oh iya, sambil kenal. Yang sebelumnya lagi tadi siapa? Maria Ripka, Bu. Sebelum Maria Ripka yang pertama-tama tadi siapa? Nggak ada ya? Francisco Jeremiegi, Bu.
Oh, panggilannya siapa? Egi, Bu. Oke. Saya tuh di sini itu layarnya banyak, saya bingung ya. Panggilannya siapa? Egi, Bu. Egi. Iya. Oh, Egi. Yang pertama tadi juga Ripka ya? Iya, Bu. Oh, ada cewek itu sebelum kuliah ini ya, saya tuh sampai bingung ya, bolak-balik. Oke, ada lagi yang lain, pertanyaan. Sekaligus yang atribut, kalau masih bingung juga, atribut parameter objek. Kita sebelum libur Paskah masih punya satu pertemuan ya? Ya, Bu. Ya. Nanti kalau sempat kalian minggu depan itu ini ya, pelajari lagi dari materi depan. Terus nanti minggu depan saya tambah sedikit materi. Terus kita coba kuis ya, buat latihan untuk UTS. Biar nanti UTS nggak gagap-gagap soal. Iya, Bu. Ya.